Sebentar lagi, hari Selasa depan, kita merayakan Natal, saudara. Ya. Saya percaya semua saudara senang ya, di hari Natal ini, hari yang berbahagia, kita bisa menyaksikan beberapa penampilan ya. Yang terakhir tadi dari beatbox, penampilan yang luar biasa. Saya pikir nanti kita nggak perlu pemusik kayaknya. Cuman bisa doer juga tuh mulutnya kalau 1 jam terus-terusan gitu ya. Puji Tuhan, saudara. Saudara, kalau saya melihat tadi teman-teman kita ya, memiliki kemampuan, keahlian seperti itu, saya tuh heran sama Tuhan gitu ya. Bahwa manusia itu diberikan talenta tuh yang begitu unik. Masing-masing tuh memiliki kehebatannya sendiri. Nggak ada setiap kita itu yang sebetulnya merasa kurang, merasa nggak bisa. Karena kalau kita merasa nggak bisa, saya percaya itu menghina penciptanya. Ya, karena pencipta kita Tuhan Yesus Kristus itu memberikan segala yang terbaik di dalam hidup kita. Amin, saudara. Cuman kadang-kadang kita nggak merasakan itu dan kita tidak mengupayakan itu dan kita kadang-kadang memendam itu semua. Nah, puji Tuhan, saudara. Saudara, hari ini kita mau merenungkan sebetulnya hadiah apa yang terbaik waktu kita memperingati hari kelahirannya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di Alkitab ada seorang yang namanya Simeon. Simeon ini orang yang sudah tua. Simeon dia nggak mati-mati karena dia menantikan sesuatu, saudara. Sesuatu yang dikasih tahu oleh Bapa di surga sendiri. Ya. Jadi kamu gak akan mati katanya sebelum kamu melihat seorang anak yang lahir yang menjadi juru selamat dunia. Saudara, saya percaya di seluruh dunia setiap hari pasti yang namanya bayi lahir itu banyak banget, saudara. Dan mungkin menjadi sulit bagi kita bahwa ketika ada seorang bayi yang tanda-tandanya semua sama, gak ada bedanya, dia menjadi juru selamat dunia. Saudara, tapi Simeon dengan taat menantikan hal itu. Saudara, banyak daripada kita ketika kita merayakan Natal, yang kita ingat mungkin, wah di Natal itu ada kasih. Di Natal itu ada kehangatan, di Natal itu ada sukacita, di Natal itu ada damai sejahtera. Bahkan ada yang lebih lagi, gak memikirkan itu. Oh, Natal itu ada diskon besar-besaran. Ada sale di mana-mana. Saya mesti belanja nih. Ya kan? Ada juga, wah ini Natal ini saya mesti ngebut kerja supaya omset perusahaan tercapai. Ya. Orang-orang libur dengan keluarga, saudara bekerja, mumpung Natal. Ya, orang lain tutup, saya buka, ya kan? Atau mungkin juga saudara mau liburan panjang, merayakan pesta yang meriah dengan teman-teman di kantor. Kemarin saya melihat waktu saya pergi ke satu restoran, saya heran juga di kenapa di restoran begitu banyak motor, saudara. Nggak seperti biasanya motor sebegitu banyak. Begitu ke dalam ternyata ada acara Natal. Di restoran yang tadi nggak pernah setiap hari cuma untuk makan. Tapi hari itu dipakai untuk perayaan Natal, untuk relasi kantor, untuk mengundang karyawan, makan bersama-sama. Saudara, identiknya biasanya kalau namanya Natal, kita selalu pesta, kita selalu bersuka cita, saudara. Puji Tuhan, kalau bisa nggak apa-apa, saudara. Tapi juga ada orang-orang yang nggak bisa, saudara, ya, merayakan itu. Mungkin mereka nggak punya uang, mungkin juga mereka hidup untuk entar malam aja bingung, bagaimana mau rayakan Natal. Nah, saudara, seperti Simeon ini, saudara, dia tidak memikirkan bahwa ketika juru selamat lahir, dia pesta, dia bersenang-senang, tapi dia berkata sama Tuhan, Tuhan, sekarang hambamu sudah melihat ya, seorang anak yang akan menjadi juru selamat dunia. Saudara, mari mulai hari ini kita menyikapi ketika kita merayakan Natal, enggak apa-apa, saudara boleh pesta, boleh boleh tukar hadiah, boleh dekorasi rumah, itu enggak ada masalah, saudara. Ada hiburan-hiburan seperti itu, enggak ada masalah, saudara. Tetapi juga ingat, di Natal ini kita persiapkan hidup kita
ya, kita berikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Yang mau kasih hadiah terbaik katakan amin. Saudara, tahun 94 ada 2 orang Amerika yang diundang oleh Departemen Pendidikan Rusia ya, untuk mengajar moral dan etika berdasarkan Alkitab di sekolah-sekolah dan panti asuhan. Saudara, kedua orang Amerika ini sampai kepada sebuah panti asuhan dan dia menceritakan kisah Natal, saudara. Ya. Tapi itu untuk pertama kali dia di situ. Dan untuk pertama kali juga anak-anak yatim piatu itu mendengar tentang kisah Natal. Tentang perjalanan Maria dan Yusuf ya, ke Bethlehem, saudara. Di mana mereka terpaksa harus menginap di kandang domba karena sudah tidak ada lagi penginapan, saudara. Saudara, ada gembala yang datang untuk nengokin itu bayi, saudara, memberikan beberapa hadiah, kemudian gembala itu bersuka cita. Nah, supaya afdol, supaya lebih menggigit, saudara, kedua orang Amerika ini berkata, oke, sekarang saya minta kalian membuat palungan yang ada bayi. Ya, jadi mereka prakarya, mereka disuruh buat palungan yang ada bayi. Sementara mereka sibuk lagi buat palungan, orang Amerika ini berkeliling melihat, saudara. Melihat. Kemudian dia menemukan, dia perhatikan seorang anak berusia 6 tahun namanya Jessica, saudara. Dia lagi bikin palungan, tetapi bayinya ada 2. Orang Amerika ini bingung, loh kok bayinya 2 ya? Maka dia panggil penterjemah itu, terus dia minta tanya, kenapa anak ini bikin palungan tapi isi bayinya 2? Yang lain kan 1. Ceritanya pun cuma 1 kan, bayi Yesus. Nah kemudian Jessica mulai bercerita tentang kisah Natal tadi. Dengan hafal dia ceritain satu persatu. Sampai kepada satu kesimpulan yang dia bikin sendiri. Dari cerita itu, dia kata begini, aku hadir di sana saat Maria menaruh Yesus di palungan. Yesus melihat aku dan bertanya, apa aku punya tempat tinggal? Aku bilang, aku tidak punya mama, juga tidak punya papa. Jadi aku tak punya tempat tinggal sendiri. Yesus bilang, aku sih boleh tinggal dengan dia. Tapi aku bilang tidak bisa, aku kan gak punya apa-apa yang bisa aku berikan sebagai hadiah seperti para gembala tadi. Tapi aku begitu ingin tinggal bersamanya. Aku ingin memberi apa yang aku miliki untuk dijadikan hadiah pada Yesus, kata Jessica nih. Kalau aku menghangatkanmu, cukup tidak itu sebagai hadiah? Dia ngomong sama Yesus begitu. Yesus menjawab, kalau engkau menghangatkan aku, itu bakal jadi hadiah terbaik yang pernah diberikan siapapun kepadaku. Maka kemudian aku masuk dalam palungan itu, lantas Yesus mengajakku tinggal bersamanya untuk selamanya. Makanya di dalam palungan ini ada 2 bayi. Saudara, Jessica gak bisa berikan apa-apa. Tapi Jessica bisa berikan hidupnya untuk menghangatkan bayi Yesus. Dan itu diterima oleh Tuhan Yesus sebagai satu hadiah yang sangat luar biasa. Saudara, hari ini mungkin di perayaan Natal saudara gak bisa beri apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan gak nuntut apa-apa dari saudara. Tapi Tuhan menuntut hidup saudara dan saya untuk dia. Supaya bisa diberikan kepada dia. Yang mau katakan amin. Kita nyanyikan satu pujian, coba minta sih. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan sekali lagi, betapa besar Tuhan, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga
Kau berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Mari kita angkat tangan kita, katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah untukku. Sekali lagi kita katakan ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku. Sekali lagi katakan Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita mau lihat kira-kira apa yang Tuhan minta sebagai hadiah untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita mau baca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang kedua. Dan kita membaca dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Seperti biasa kita baca bergantian, saya ayat 8, saudara ayat 9 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-20. Gembala-gembala, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain, dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, ini adalah kisah gembala-gembala
yang sebetulnya mendapatkan suatu pesan gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin BBM istimewa gitu ya. Pesan SMS istimewa, email istimewa. Kenapa istimewa, saudara? Ketika mereka sedang menjaga kawanan ternak pada malam hari, mereka didatangi oleh malaikat. Saudara. Ya, didatangi oleh malaikat. Malaikat itu berkata bahwa ada seorang bayi yang lahir ya, di kota Daud. Dan dikonfirmasikan itu bukan hanya itu, ya, ternyata juga dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu, bersama dengan malaikat yang seorang tadi itu, sejumlah besar bala tentara sorga. Wah, jadi gembala itu melihat bukan hanya satu malaikat, tapi sejumlah besar bala tentara sorga yang memberitakan tentang kabar baik bagi dunia. Ya saudara. Jadi malaikat itu mendapat satu pesan istimewa. Mendapat satu pesan istimewa dari Bapa di surga dan disampaikan kepada gembala. Tidak kepada banyak orang. Saudara, saudara, gembala-gembala itu langsung datang mengunjungi bayi itu. Saudara. Dan mereka bertemu dengan Yusuf, Maria, bayi itu, dan saya yakin dengan beberapa orang karena disebutkan dan mereka heran gitu ya. Ada beberapa orang di sana. Saudara, ayat 17 berkata, inilah yang menjadi hadiah bagi Tuhan dari kita ketika kita mau merayakan Natal. Dikatakan gini, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Gembala itu menerima satu pesan, pesan damai, ya, pesan sukacita, bahwa di dunia ini telah lahir juru selamat dunia, damai sejahtera di bumi. Saudara, memang kalau kita mikirin damai, apakah dengan lahirnya Yesus di dunia ini bumi damai? Enggak ada perang lagi? Ada perang nggak saudara sekarang? Ada. Ada damai nggak? Ada. Tapi juga ada peperangan, ada kebencian. Ya. Saudara, dikatakan membawa damai. Ya. Dikatakan di situ damai sejahtera, ayat 14 ya, saudara mesti perhatikan baik-baik. Jadi jangan berkata bahwa wah kok Yesus lahir kok damainya mana, nggak ada di bumi, masih ada perang, masih ada kebencian, masih ada teror, masih ada saling bunuh dan sebagainya macam. Ya. Tapi dikatakan sini damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau saudara di tempat ini saya percaya itu karena Tuhan berkenan kepada saudara. Amin saudara. Ketika Tuhan berkenan kepada saudara, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada saudara. Amin. Ya. Saudara, yang dilakukan oleh malaikat itu ialah memberitahukan apa yang mereka dengar. Yang dilakukan oleh gembala itu adalah memberitahukan kepada Yusuf dan Maria apa yang mereka dengar dari malaikat. Yusuf dan Maria tidak dikunjungi malaikat, saudara. Tidak. Yang dikunjungi malaikat gembala-gembala. Yusuf dan Maria tidak tahu siapa bayi itu kelak. Seperti apa. Ya. Tapi gembala-gembala tahu. Gembala-gembala menyaksikan siapa bayi itu. Saudara, hadiah yang berkenan di hadapan Tuhan saat ini adalah ketika kita menyaksikan siapa itu Yesus di orang-orang yang belum kenal dia. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Yang mengerti katakan amin. Saudara mungkin saudara berkata, aduh Pak saya bukan pendeta, saya belum belajar Alkitab, saya cuma seorang jemaat biasa. Tuhan gak perlu saudara harus belajar Alkitab. Tuhan gak perlu saudara jadi pendeta, gak perlu. Tuhan cuma minta ceritakan apa yang kamu alami bersama dengan aku. Amin saudara, saksi begitu. Gembala itu enggak nambah-nambahin, enggak berteori, enggak saudara. Dia cuma menyampaikan apa yang dia dengar dari malaikat. Dia bilang, waduh ada sejumlah besar bala tentara sorga. Ya dia sampaikan. Nah inilah ketika kita bersaksi kita enggak perlu mikir macam-macam saudara. Apa yang Tuhan lakukan kepada saudara dan saya hari ini, itulah yang dibawa, itulah yang diberitahukan.
Ya. Kemarin waktu saya diskusi dengan salah satu diaken Pak Hendra di tempat ini, dia bertemu dengan kawan lama saya, ya, yang berbisnis audiovisual. Dia berkata bahwa ya kita lagi mau masuk sebuah proyek untuk tender bla 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 bla. Kelihatannya sih ini nggak mungkin, susah nih gitu. Tapi saya percaya, saya punya satu hati, dorongan hati untuk memberi kepada Tuhan untuk satu misi tertentu. Jadi saya percaya Tuhan pasti menyertai kita. Dan sekarang ini kita udah mulai melihat pintu terbuka. Gitu. Saudara, kawan saya ini mungkin berkata, apa bisa ya Pak? Itu sih sulit loh Pak. Apa Bapak itu memang cukup dekat sama mereka sehingga barang saya inilah yang bisa jadi masuk spesifikasinya. Nah, Pak Hendra nggak cerita tentang Yesus siapa, nggak, cuma dia menyaksikan bahwa itu yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dia ceritain aja. Saudara. Begitu juga dengan kawan-kawannya yang ada di lingkungan pekerjaannya. Dia cuma menceritakan. Menceritakan bukan berarti kamu mesti terima Yesus lu. Kalau enggak kamu binasa. Kalau enggak kamu masuk neraka. Enggak begitu saudara. Dia cuma menceritakan, memperlihatkan hidupnya ini bahwa saya ini percaya sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan lakukan seperti ini pada saya. Gitu. Nah itulah yang namanya menyaksikan. Tuhan kepingin berbuat banyak hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Mujizat masih ada, ya kan? Tapi Tuhan kepingin saudara menyaksikan itu. Saudara kasih tahu sama orang. Waduh luar biasa ya, puji Tuhan. Begitu aja. Ya. Disaksikan. Karena Matius 28 ayat 19 berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan kepingin saudara dan saya ini menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kalau saya hari ini bisa bersyukur karena semua prinsipal saya di luar negeri tahu kalau saya itu pendeta. Gitu. Tahu kalau saya itu hamba Tuhan maksudnya. Begitu. Saya ceritain aja pokoknya. Suka gak suka ceritain. Jadi kalau datang ke Indonesia saya tidak pernah mengentertain mereka untuk jangan harap deh bagi sama saya ke karaoke atau ke diskotik atau nggak mau saya. Karena dia juga tahu dan juga ngajak-ngajak seperti itu. Saya cuma menyaksikan seperti itu, enggak bilang wah kamu mesti terima Yesus, enggak. Nah kalau ditanya kenapa Anda bagus ya prestasinya gini, oh puji Tuhan, praise the Lord, saya cuma bilang gitu. Karena tangan Tuhan menyertai saya, itu aja. Jadi itu kesaksian, banyak cara saudara bisa menyaksikan Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Saya yakin banyak cara. Ya. Salah satu cara kemarin melanjutkan tadi pertemuan kami dengan Pak Hendra. Sebenarnya beberapa hari yang lalu sudah bicara. Dia bicara begini, saya nih Pak Yupo terbeban untuk memberikan hansip di wilayah kita itu sepatu hansip. Karena saya lihat sepatu hansipnya sudah pada robek, ada yang udah copot solnya. Sehingga kakinya hansip tuh luka-luka gitu kan. Nah ternyata dari pihak kelurahan, RW itu kelihatannya nggak ada dana untuk mengganti sepatu itu. Ya mereka mesti pakai sepatu itu apalagi sekarang musim hujan, banjir, ya kasihan. Kaos kakinya basah dan segala macam saudara. Saudara, Pak Hendra berkata begitu. Saya bilang boleh Pak. Saya ikut deh, nggak apa-apa. Toh juga itu hansip di tempat kita kok. Kalau saya pulang malam dia juga yang bukain tuh portal. Nggak apa-apa Pak, boleh, ayo. Nah, datanglah dia kemarin hari Sabtu bicara bahwa ternyata bukan yang dibutuhkan bukan hanya sepatu, tapi juga baju seragam. Gitu. Baju seragamnya udah pada lusuh, gitu saudara. Jadi malu juga sih punya hansip baju udah pada bukan hijau, warnanya udah kekuning-kuningan gitu saudara. Nggak tahu kena keringat atau apa gitu saya nggak ngerti. Pokoknya jadi bukan hijau tapi kuning-kuningan gitu. Jadi saudara ya masa di RW kita seperti itu gitu loh ya kan. Jadi makanya Pak Hendra bilang ya kita juga perlu baju. Ya saya bilang Pak Hendra mau bagaimana deh terserah. Mau separuh-separuh oke. Mau Pak Hendra bagaimana gitu. Nggak saya ngambil yang sepatunya. Ya udah saya ngambil bajunya aja kalau gitu. Saya sumbangin bajunya semua. Kita beli aja langsung ya Pak. Hendra bilang iya kita maunya hari ini supaya apa? Supaya
saya bisa berikan hal ini, rencana sih ntar sore, rencana ya, kepada para hansip ini sebagai kasih Natal. Kita nggak perlu ngomong sama mereka, saudara. Tapi kita cuma perlu, nih Pak Hansip, ada 8 orang nih, baju baru, seragam baru, sepatu baru untuk hadiah Natal. Cukup begitu aja. Saya yakin dan percaya mereka itu tersentuh oleh kasih, oleh pemberian kita. Nah itulah yang maksudnya menyaksikan tentang Yesus Kristus. Enggak perlu disebut Yesus Kristusnya, saudara. Ya. Saudara kan tahu bahwa GBI Mangga 2 ini kita punya visi, yaitu homeless dan hopeless. Sebetulnya sih kalau disingkat bagus tuh pelayanannya. HNH Ministry. Homeless and Hopeless Ministry. Kalau Pak Niko kan HM Ministry kan, Healing Movement Ministry. Kita HH Ministry. HHM, dia HMM, ya kan. Beda-beda tipis gitu. Saudara, nah saya itu sebetulnya lagi bingung mau on-nya kapan pelayanan ini, saudara. Tapi rupanya Tuhan gemes gitu loh. Jadi dia suruh on-in secepatnya. Artinya begini, kalau saudara baca kemarin di buletin Rayon 1C, ya, di situ tertulis bahwa GBI Mangga 2 melayani homeless dan hopeless. Saya kaget tuh saudara. Kok bisa begini ya? Yang ngomong sama pertama saya tuh Pak Hendra gitu. Pak, Bapak udah on-in kok gak bilang-bilang kita. Loh saya gak on-in gak? Saya bilang, masih off gitu maksudnya gitu ya saudara ya. Jadi kok bisa tiba-tiba seperti itu? Coba nih Pak baca. Loh, oh iya ini rupanya buletin itu waktu itu ngomong, Pak saya kepengen cabang pertama di buletin kami ini sebagai perdana minta cabang Mangga 2 Pak. Bapak mungkin bisa kasih perjalanan GBI Mangga 2 ada visi dan misinya. Saya ngomong sama editornya. Saya nggak sangka yang dia taruh di headline itu homeless dan hopeless. Jadi kemarin waktu kita doa ya udah kita mau on-in aja supaya tahun depan ini kita mulai melayani. Karena waktu melayani homeless dan hopeless, ini saudara perlu 2 kesiapan. Persiapan pertama tentu persiapan kita sendiri nih. Saya bilang sama teman-teman, kita siap nggak ya melayani ini? Ini nggak gampang nih. Kita mesti punya kasih yang lebih, kesabaran yang lebih, dan sebagainya saudara. Ya. Ini kita siap nggak? Saya percaya melalui banyak berdoa, Tuhan mengurapi kita, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Itu yang pertama, persiapan diri kita. Yang kedua tentunya persiapan dana saudara. Saudara, saya lagi bingung gimana ya dana. Karena gini, kalau ada yang namanya dana diakonia di gereja, diakonia itu kan lebih dikhususkan untuk membantu orang-orang yang susah. Tapi yang di KUL kita, yang di Komsel kita, jemaat sendiri, itu kan itu tujuannya saudara. Dari kita untuk itu diakonia. Nah, tapi kalau untuk orang di luar, itu ada namanya misi. Nah yang misi kita itu adalah yang namanya homeless dan hopeless. Saya lagi bingung gimana ya ngumpulinnya. Kemarin sore pas lagi saya ngomong sama Pak Hendra, tiba-tiba saya dapat telepon. Telepon itu dari Standard Chartered, credit card. Dia bilang gini, Pak, pertama dia biasa tawarin yang namanya, pinjaman tunai. Saya bilang enggak, saya enggak butuh Pak. Oke, yang kedua dia bilang, nah Pak ini, yang kedua kami mau minta izin. Kalau boleh, apa Pak? Bapak kan punya reward point. Saya jarang pakai kartu kredit saudara ya. Jadi reward point saya itu ada cuma 2.500 poin, bukannya rupiah, 2.500 poin. Pak, kalau reward pointnya ini saya sumbangkan ke sebuah yayasan yang mengelola operasi katarak gratis. Bapak bersedia nggak? Saya sempat diam sejenak. Saya mau jawab tadinya, saya aja yang sumbangin sama aja kan. Oh tapi dia bilang gini, Pak, reward point Bapak itu ketika disumbangkan ke yayasan tersebut diubah jadi rupiah. Nah nilai daripada reward point Bapak itu 50.000. Gitu. Kalau Bapak sumbangin, Bapak nggak bisa ambil hadiah nanti. Saya bilang, iya kasih aja ke sana. Nilainya 50.000, mungkin dari banyak saudara, ya kecil amat. Apa artinya? Saudara. Atau mungkin dari saudara ada yang bilang, cukup gede ya. Saudara, besar dan kecil itu tergantung kita ngelihatnya. Tapi ada satu hal yang ketika saya selesai telepon, saya bicara sama Pak Hendra, Pak ternyata
untuk hopeless dan homeless, ini kita pasti memberikan kepada orang-orang di luar kita. Orang-orang yang belum percaya. Kita udah gak mau lihat lah agamanya apa, kita kasih aja gitu. Tolong aja. Nah saudara, ini harus dikelola. Besar kecil gak jadi masalah. Nah saya belum publish ya. Jadi saya mau berembuk sama leaders di sini. Kita bikin satu rekening di mana nanti dari satu jemaat juga akan ada di situ gitu ya. Yang mana itu akan dipublish di sini. Oke, ini kita punya dana untuk homeless dan hopeless. Kita mau kasih kemari, kita kasih kemari. Ada fotonya, mungkin ada videonya, ada gambarnya. Supaya pelayanan ini, saudara, menjadi pelayanan bersama-sama. Bukan hanya saya, saudara. Bukan hanya para pengajar, tapi juga saudara terlibat. Nah, saudara, ketika saudara memberi untuk homeless dan hopeless, itu enggak tergantung jumlah uangnya, enggak, saudara. Mungkin nanti saya akan taruh kotak persembahan, ada yang nggak bisa kasih 50.000 ya kasih 5.000 juga nggak apa-apa. Kasih 1.000 pun nggak apa-apa. Saudara berbagi dengan orang-orang yang juga membutuhkan. Dan saudara untuk connectionnya, karena saya dan istri selalu rutin tuh memberi kepada rumah junior, saudara. Bukan ngambil dari kas gereja, tapi kami dari pribadi, kami rutin. Jadi kita punya connection dan rumah junior itu kan memang pelayanannya itu sebenarnya homeless dan hopeless. Dia cuma bilang, Pastor Paulus bilang, pokoknya Pak mau ngapain aja yang urusan homeless dan hopeless. Kita bisa bantu, ajak kita. Saudara saya tahu, ini Tuhan sudah siapkan. Dan mari kita berarti. Mungkin kita nggak bisa melayani mereka, menjangkau mereka. Tapi dengan uang kita bisa menjangkau mereka. Saya dulu ketika jadi jemaat, saya pernah cerita di sini, saya begitu ngomong penginjilan. Saya bilang saya mana bisa ya ke Papua nginjil. Tapi sampai hari ini kami setia untuk memberi pada penginjilan. Walaupun orangnya nggak pergi, tapi uangnya bisa pergi ke sana. Memberkati orang lain, memberkati pelayanan-pelayanan misi. Yang mengerti katakan amin. Saudara, hal yang kedua, ayat 19 berkata begini, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, Maria dengar berita yang luar biasa itu, dia pasti bersuka cita. Ya. Tapi dia menyimpan dalam hatinya dan dia merenungkannya. Saudara, hal yang kedua, menyenangkan hati Tuhan di hari Natal ini. Pertama, menyaksikan tentang dia. Yang kedua, menantikan dia. Menantikan dia. Saudara, puji Tuhan, saya melihat tadi suasana pujian penyembahan yang begitu bagus. Saudara sedang menyembah Tuhan, saudara sedang menantikan Tuhan, saudara mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Menantikan dia. Maria itu nggak ngerti semuanya. Saudara, di sini kalau melihat Maria itu pergumulannya berat, saudara. Tiba-tiba karena panggilan Tuhan, dia harus hamil tanpa punya suami. Dia harus mengandung seorang bayi tanpa ada suaminya. Saudara. Bayi itu dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri, bukan. Bukan penyatuan sperma laki-laki dan wanita, bukan. Tapi dari Roh Kudus, saudara. Oleh karena itu, karena bayinya Maria yang namanya Yesus itu dari Roh Kudus, maka darahnya Yesus itu enggak ada campur tangan darah manusia. Karena yang melahirkan adalah benihnya dari Roh Kudus. Di dunia ini dikenal yang namanya tes kebapaan, father test. Jadi setiap orang, saudara, melalui DNA dan darahnya dianalisa, ketahuan bapaknya siapa. Tapi belum tentu tahu ibunya siapa. Yang ada bapak. Saudara, Yesus nggak punya bapak. Bapak di dunia maksudnya. Bukan Yusuf bapaknya. Secara struktural di dunia bapaknya Yusuf. Tapi setelah cara darah, dia bapaknya siapa? Bapak di surga. Makanya darah Yesus itu luar biasa. Karena bukan darah manusia, saudara. Itu darah Bapa di surga. Dia bukan lahir dari manusia. Nah saudara, Maria ini mesti mengandung
Selama 9 bulan saya yakin Maria berkata, Tuhan saya tuh gak sanggup loh ngadepin 9 bulan. Pertama ngadepin pacar saya Yusuf. Dia tuh udah berkali-kali nuduh saya berselingkuh. Bahwa saya hamil nih dari orang lain, ngaku aja deh, ngaku siapa. Gitu. Belum orang tua kami. Belum tetangga-tetangga. 9 bulan saudara dituduh seperti itu. Nggak kuat saudara. Udah mau lahir, udah mau waktunya lahir saudara. Ini pengalaman pertama bagi Maria. Melahirkan karena dia belum pernah tahu saudara melahirkan seperti apa. Dia harus bawa beban, disuruh sensus. Kalau saudara tadi baca sebelumnya aja Lukas 2 ayat 1 itu. Disuruh sensus, Maria itu yang tinggal dari Nazaret itu di Galilea harus pergi ke Yudea di Bethlehem. Jalannya lumayan jauh tuh saudara. Lagi hamil 9 bulan, disuruh pindah karena kaisarnya suruh. Saudara ini kan, gimana ya? Lahirlah Maria pada saat itu mulai saatnya melahirkan. Nggak dapat hotel lagi saudara. Nggak dapat penginapan. Mungkin saat ini kalau kita bertanya kepada diri kita, ini rencana Tuhan bukan ya? Masa saya nggak dapat hotel, katanya bayinya juru selamat. Rencana Tuhan bukan ya? Lahir di palungan, malu saudara. Ya mungkin semiskin-miskinnya Yusuf sama Maria, mampu kali mereka bayar penginapan. Tapi mesti lahir di kandang domba. Apa kata orang nanti waktu nengokin? Saudara, ini pergumulan berat bagi Maria. Sampai lahir di palungan. Dia cuma bingung ngeliatin. Apanya yang aneh ini anak ya? Tangannya sama, kakinya sama, matanya dipelototin sama juga. Kalau disebut katanya juru selamat. Belum tahu. Sebelum gembala-gembala tadi memberitakan tadi. Saudara, ini saya nyimpang dikit. Kemarin itu kita merayakan apa saudara? Ada yang tahu? Hari Ibu. Nggak ada hari Bapak ya saudara ya? Yang ada hari Ibu. Hari Ibu. Saudara salah satu tuh bebannya ibu itu, mama kita, nyak kita gitu, mami kita. Itu seperti Maria saudara. Berat itu bebannya. Pergumulannya itu berat saudara. Makanya saudara harus mengasihi ibu saudara. Yang masih punya ibu, kasihi ibu. Sayangi ibunya. Nah saudara, Maria ini bergumul. Tapi dikatakan Maria menyimpan segala sesuatunya dan dalam hati dan merenungkannya. Saudara, Tuhan sangat ingin ketika di Natal ini kita mulai merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Mungkin banyak hal-hal yang tidak kita mengerti. Kenapa ini terjadi ya? Kok bisa sih Tuhan? Apa maksudnya? Mungkin saudara kecewa ketika berpikir tentang itu. Begitu bertubi-tubi rasanya ini kayaknya bukan Tuhan punya kerjaan, kok saya jadi begini. Tapi mari ambil sikap seperti Maria. Dia gak komplain, dia gak ngomong ke siapa-siapa, dia gak mengeluh, tapi dia simpan dalam hatinya dan merenungkannya. Merenungkan itu berarti bahwa dia menyelidiki, berusaha untuk mengerti. Atau bahasa kerennya kontemplasi. Kontemplasi itu seperti saudara main puzzle, atau puzzle ya. Ambil ini nggak cocok. Nah ini cocok. Itu kontemplasi. Ya. Memikir seperti itu. Maria melakukan itu. Dan Tuhan kita ingin kita mulai merenungkan dia. Punya waktu untuk merenungkan Tuhan. Punya waktu untuk menantikan Tuhan. Saudara, hari Senin besok saya ngajak teman-teman pelayanan di sini. Sebelum Natal kita pergi ke Menara Doa. Ya. Besok pagi kita rencana berangkat sama-sama ke Menara Doa. Kita boleh merayakan Natal, tapi kita juga mesti menantikan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan.
berkontemplasi, ya, merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan selama 2012 dan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya untuk 2013. Saudara, sekali saya pengumumin, tanggal 1 Januari, saudara, kita ada kebaktian di tempat ini. Sekali, pagi hari jam 9. Ya. Karena kita akan masuk di dalam tahun 2013 dan Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan memberikan kepada kita naik level yang lebih tinggi. Yang mau naik level lebih tinggi katakan amin, saudara. Ya. Saudara, kita mau tahu bagaimana sikap kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Persiapan apa yang perlu kita lakukan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Ya, nah kita adakan kebaktian ucapan syukur namanya, masuk tahun yang baru. Jadi tanggal 30 tetap ada kebaktian hari Minggu, tapi tanggal 1 Januari kita sama-sama berbakti di tempat ini, mengucap syukur pada pagi hari. Mungkin kebaktian seperti biasa jam 11 sudah selesai. Ya. Jadi yang kedua, Tuhan ingin supaya kita menantikan Dia, merenungkan, berkontemplasi. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-20 berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Tuhan ingin dimuliakan, disembah. Saudara, dikatakan kembalilah gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah. Ini gembala-gembala, saudara. Bagaimana dengan orang Majus? Saudara, saya mau tanya saudara nih. Saudara kan kalau lihat dalam gambaran saudara, kalau ada gambar Yesus di palungan, ada Maria, ada Yusuf, ada gembala-gembala, ada juga siapa? Orang? Ya, saya mau tanya, berapa orang Majus di situ? 3. Berapa? 3 apa 2? Oh 3. Setuju? Saya mau tanya dari mana saudara tahu 3? Dari gambar itu Pak, gambar yang mana? Alkitab nggak pernah sebut loh orang Majus ada 3. Saudara tahu dari mana 3? Oh 3 persembahan. Jadi kalau saudara datang ke pernikahan, bawa 1 persembahan, berarti saudara cuma 1 orang kah? Enggak, persembahan 1 orang 10 kok. Yang 9 makan gratis kan? Saudara, nggak ada sebut 3, nggak ada. Nggak ada sebut 3 saudara. Ya kita kasih bukti dulu ya. Saudara buka ada Matius 2, ini sedikit apa namanya, supaya kalau baca Alkitab agar hati-hati dikit gitu loh. Matius pasal 2. Ya, kita baca nih. Ayat 2, pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Sesudah Yesus dilahirkan. Oke, dengar baik-baik itu. Pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, apakah disebut 3 orang Majus di situ? Orang-orang, berapa? Nggak tahu. Nah, kemudian ayat 11 deh, kita langsung lompat. Maka masuklah mereka ke dalam mana? Ke dalam apa? Rumah. Kalau gembala masuk ke mana? Gembala masuk ke mana? Kandang binatang. Oke ya. Dan melihat siapa? Kalau gembala melihat apa? Bayi. Oke ya. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud. Bapaknya kemana lagi? Pergi mungkin kerja. Ya. Lalu sujud menyembah dia dan mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas. Emang persembahan 3, betul? Saudara pikir orangnya? Padahal enggak. Enggak tahu saya banyak apa dikit, pokoknya mereka aja. Orang-orang Majus dari timur. Dan mereka datangnya enggak bareng dengan gembala. Betul enggak? Gembala datangnya ke kandang domba, orang Majus datangnya ke rumah. Ya Maria kan enggak terus susah di kandang domba dong saudara. Enggak ngebesarin Yesus di kandang domba, betul enggak? Setelah lahir, setelah Maria udah bisa persalinan selesai, dibawa dong, masa di kandang domba terus.
dibawa pulang ke rumah. Nah waktu di rumah itu baru dikunjungi oleh orang Majus. Makanya disebut anak, bukan bayi lagi. Mungkin umurnya udah 6 bulan, setahun, saya nggak tahu deh. Nah saudara, bukan hanya gembala yang menyembah dia, bukan memuliakan dia, tapi juga orang Majus. Orang Majusnya orang pinter saudara, orang dari Babel. Orang yang nggak percaya sama Yesus. Loh sekarang kalau dia nggak percaya, kenapa dia bisa datang menyembah Yesus? Karena dulu dia pernah belajar dari orang Yahudi, waktu orang Yahudi dibuang ke Babel. Gitu loh ceritanya. Dia belajar tentang siapa itu raja. Dan mereka itu ahli perbintangan, astronomi. Tapi zaman dulu astronomi memang astrologi. Ya. Jadi orang Majus, orang yang pinter, orang yang belum percaya, mereka menyembah dia. Saudara dan saya, hari-hari ini gereja kita dipanggil untuk menjalankan satu ibadah yang Tuhan senang, yaitu pujian dan penyembahan plus doa. Ya. Jadi saudara, mari kita pun harus banyak menyembah dia. Nanti awal tahun saya akan ajak jemaat, mungkin ibadahnya lebih seperti rumah doa. Banyak menyembah dia. Saya ingin ajar saudara menyembah dia, dan itu memang salah satu cara untuk naik ke next level. Menyembah dia. Ya. Gembala, orang Majus datang menyembah dia. Saudara, hari-hari ini Tuhan ingin disembah. Disembah artinya diangkat sebagai Tuhan satu-satunya. Orang oknum yang bagi kita nggak ada yang lain. Prioritas nomor 1, yaitu Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah saudara, hari ini kita belajar 3 hal. Tuhan ingin sebagai hadiah Natal kita kepada dia, kita memberikan kesaksian, menyaksikan dia. Dan yang kedua, kita menantikan dia. Dan yang ketiga, kita menyembah dia. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus.